Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan, aku bersyukur dan hatiku sangat tersentuh oleh cinta kasih dan kasih setia dari-Mu bagiku. Aku boleh mengalami saat-saat bangkit ketika aneka bentuk keterpurukan menimpa diriku. Keterpurukan yang terkadang membuat aku seperti berbaring dalam makam yang serba gelap dan batu besar menjadi penutupnya, sehingga tak kuasa diriku untuk menggulingkannya. Keterpurukan yang membuat aku berada dalam kesepian dan kesendirian, sehingga hanya menjumpai kehampaan. Keterpurukan yang membuat aku merasakan kehilangan besar-besaran, sehingga hanya berpeluk keputusasaan, kekecewaan, dan kebimbangan. Semoga sabda-Mu ini menjadi daya yang selalu akan menggugahku, berani mencoba bangkit dari keterpurukan daripada meratapi kekalahan dengan hati pilu. Aku bersyukur pula karena kebangkitan-Mu telah membuat aku punya daya bangkit dan daya hidup baru. Dengan semakin lemahnya tubuh dosaku dan semakin lunturnya kesetiaanku sebagai hamba dosa, aku dapat membangun pengharapan untuk keluar dari liang kubur keterpurukan. Bersama-Mu aku mampu bangkit kembali dan memiliki hasrat yang tulus untuk hidup setia, hidup seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, pompalah selalu dalam diriku pengharapan untuk mampu bangkit dan membebaskan diri, sehingga aku tidak akan kehilangan makna kesejatian dari hidup dan tidak akan kehilangan anugerah martabat anak-anak kudus-Mu, serta mencintai keheningan bersama-Mu. Semoga hidupku menjadi semakin berarti, bukan karena sumbangsih jasaku, melainkan karena keagungan-Mu yang tiada batasnya, yang menawarkan berkat dan cinta kasih, serta kasih setia-Mu dalam hidup sehari-hari. Berkatilah aku selalu ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang melindungi aku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikatakan bahwa pada Sabtu Paskah, gereja berhenti di makam Tuhan, merenungkan penderitaan wafat dan masuknya ke dunia kematian, dan menantikan kebangkitannya dengan puasa dan doa. Berhenti di makam Tuhan kadang-kadang lewat dan tidak terperhatikan dengan penuh seksama karena berbagai alasan kesibukan persiapan merayakan malam Paskah. Diwartakan dalam kisah sengsara dan wafat Tuhan oleh penulis Injil Yohanes demikian. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, itu ada sebuah taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur yang baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena pada hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Ada jenazah dan ada kubur baru, lalu membaringkan jenazah Yesus di situ. Maka ada dua hal yang hari ini ingin kupelajari dan kurenungkan, yakni misteri kebangkitan Tuhan dan pratanda pembaptisan. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 647 dituliskan demikian, "O malam yang sungguh bahagia." Demikian lagu gembira eksultat pada malam Paskah. Karena hanya kepadamu diizinkan untuk mengetahui waktu di mana Kristus bangkit dari dunia orang mati. Memang tidak ada seorang pun yang menjadi saksi mata
dalam peristiwa kebangkitan itu, dan tidak ada seorang penulis Injil yang menggambarkannya. Seorang pun tidak dapat mengatakan bagaimana hal itu terlaksana secara lahiriah. Tetapi lebih lagi, menurut hakikat batinnya, pemindahan ke kehidupan lain tidak dapat ditangkap oleh panca indera, walaupun merupakan satu peristiwa yang dapat dibuktikan dengan makam kosong dan kenyataan pertemuan para rasul dengan Kristus yang bangkit. Namun kebangkitan itu berada dalam inti misteri iman sebagai sesuatu yang transenden dan melampaui sejarah. Karena itu, Kristus yang bangkit tidak menampakkan diri kepada dunia, tetapi kepada murid-muridnya yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Pratanda pembaptisan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1225 dikatakan demikian. Di dalam Paskahnya, Kristus telah membuka sumber-sumber pembaptisan untuk semua manusia. Ia berbicara mengenai kesengsaraannya yang akan ia alami di Yerusalem sebagai satu pembaptisan yang dengannya ia harus dibaptiskan. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang tertikam merupakan gambaran asli pembaptisan dan ekaristi, sakramen kehidupan baru. Dengan demikian kita dimungkinkan untuk dilahirkan dalam air dan roh, supaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihatlah di mana engkau dibaptis, dari mana pembaptisan datang, kalau bukan dari salib Kristus, dari kematian Kristus. Di dalamnya terletak seluruh misteri. Ia telah menderita untuk engkau, di dalam Dia engkau telah ditebus, dan di dalam Dia engkau telah diselamatkan. Terberkatilah Santo Yusuf yang senantiasa berjaga-jaga bagi keluarga kudus, baik pada saat pengungsian ke Mesir maupun dalam hidup sehari-hari di Nazaret. Kami mohon kepadamu supaya dalam masa sulit ini Engkau senantiasa melindungi gereja dari pencobaan-pencobaan yang dapat menjauhkan gereja dari kesetiaan akan Injil, dan melindungi umat beriman supaya kami senantiasa setia kepada Kristus dan membawa kegembiraan iman bagi mereka yang ada di sekitar kami. Santo Yusuf, uruslah keperluan-keperluan kami. Santo Yusuf, syukur atas bantuanmu. Santo Yusuf, doakanlah kami.